diceritakan anna Abdullah ibn al-Mubarak, bahwasanya Abdullah ibn Mubarak dakhala Kufah, dia masuk ke sebuah kota di Irak, Kufah, ya. Wa huwa qasidul hajj, dia tuh masuk ke kota Kufah tujuannya sedang berjalan menuju haji. Kebetulan jalurnya lewat kota Kufah. Fara'a imra'atan, lantas kemudian ketika dia berada di kota Kufah itu, kota Irak itu, dia melihat ada seorang perempuan. Ini perempuan sedang narik semacam kayak bebek gitu, ya, dari tumpukan sampah. Ya, kebetulan ada tumpukan sampah, di atasnya ada bebek, ditarik, diseret nama perempuan tersebut. Lantas kemudian Abdullah Mubarak, ya, berhenti, waqa'a fi nafsih, dia berhenti diperhatiin perempuan tersebut. Annaha maitatun, yang ditarik oleh perempuan tersebut bebek, hewan yang ditarik oleh perempuan tersebut ternyata pandangan Abdullah bin Mubarak adalah itu seekor bangkai yang telah mati. Sehingga waqafa 'alaiha, dia berhenti dan bertanya kepada perempuan tersebut, ya hazihi, wahai si fulana, ya, hal hazi maitatun, apakah yang di tangan kamu itu sebuah bangkai, seekor bangkai, atau sudah dipotong? Faqalat, maka berkatalah perempuan tersebut, maitatun, ini adalah bangkai, kata perempuan tersebut. Wa uridu an akulaha, ya, ana wa iyali, saya sama keluarga saya pengen makan bangkai ini, kata perempuan itu. Faqala laha, maka berkatalah Abdullah bin Mubarak, qad haramallahu maitata, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi hambanya memakan bangkai, ya. Qalat, ya, maka berkatalah perempuan tersebut kepada Abdul Mubarak, ya hadza insarif anni, wahai fulan, kata si perempuan ini, pergi engkau dari saya. Setelah itu falam yazal yurajiuha hatta galatahu. Nah, ketika si perempuan tersebut mengusir Abdullah Mubarak, tapi belum tetap bertahan di sana, enggak mau pergi, sambil membaiki perempuan tersebut, ngajak konsultasi, berbicara gitu kan, ngobrol gitu ya. Sampai itu perempuan ngomong begini, ya, inna li atfalan walahum salasatu ayami lam ajid ma utimuhu bih, saya ini punya anak kecil, kata beliau. Terbuka nih perempuan setelah ngobrol panjang sama Abdullah Mubarak, saya punya anak-anak kecil, salasatu ayami lam ajid ma utimuhu bih, saya punya anak-anak kecil yang mana 3 hari nggak makan, sedangkan saya nggak mendapatkan apa-apa untuk memberikan mereka makan, gitu. Ya, sedangkan saya tidak punya apa-apa untuk memberikan mereka makan. Fansarafa anha. Nah, setelah Abdullah ibnu Mubarak mendapatkan keterangan begitu dari perempuan tersebut, maka fansarafa anha, dia pergi langsung meninggalkan perempuan itu. Ya, pergi. Ya, setelah pergi kembali lagi tuh, hamala balaghah, dia membawa semacam kayak beberapa hewan, kemudian makanan, kemudian pangan, kemudian perbekalan lah untuk perempuan tersebut. Dibawa oleh beliau, wajah biha, datang kepada perempuan tersebut, hatta taraka babal mar'ah, kemudian dia mengetuk pintu rumah perempuan tersebut. Setelah diketuk, ya, oleh Abu Mubarak, diketuk rumahnya, fafatahat lahul bab, dibukakanlah pintu rumah tersebut oleh perempuan itu. Dibuka, lantas Abdullah Mubarak memberikan semua yang tadi itu, ya, perbekalan dia mau haji dikasih semua sama dia. Yang di tempatnya, tempat bawahnya itu dikasih semua kepada perempuan itu. Padahal dia sendiri mau berangkat haji, semua perbekalannya, makanannya, semua yang dia bawa dikasih kepada perempuan itu. Lantas kata beliau, ya, berbicara, maka ngomonglah Abdullah Mubarak kepada perempuan tersebut, ya, hazi nafaqatun wa qaswatun wa ta'am khuzil balghah wa ma'aliha fa huwa lak. Si fulanah, ya, itu semua nafkah buat kamu, makanan, perbekalan buat kamu semuanya, semua yang ada di tempat ini buat kamu semuanya, hak buat Ibnu Mubarak.
Lantas kemudian selesai dikasih tuh semua perbekalan, Abdullah Mubarak dikasih kepada perempuan tersebut, ya, thumma agama ligul hajj gadfata. Karena perbekalannya habis, modalnya habis, diberikan semua kepada perempuan tersebut, menyebabkan dia nggak bisa berangkat haji. Waqamah, dia bermukimlah di Kufah tersebut, menetap di sana, ya, selesai itu, ya. Ya karena memang udah nggak mampu tuh meneruskan perjalanannya, perbekalannya habis sudah. Sudah begitu, semua yang haji pada balik tuh, pada pulang masing-masing. Nah, dengan pulangnya orang-orang haji, dia pun pulang ke kampungnya masing-masing. Dia pun pulang. Setelah pulang dia dari Kufah sebagai orang pulang dari hajinya, lantas berbondong-bondong manusia datang kepada beliau. Ya, ngapain? Mereka senang girang gitu ya. Yang pertama, ya, ada yang datang seseorang kepada beliau. Apa kata beliau? Ya, subhanallah, ya, ja'an nasu yahra'una ilaihi. Datanglah manusia yang sebagai manusia, mereka baru pulang haji tersebut mendatangi beliau dengan keadaan senang dari pulang hajinya. Lantas Abdullah Mubarak ngomong sama mereka, ini lam ahujja fi hadzal alam. Ya, tahun ini saya nggak berangkat haji, kata beliau. Ngomong sama orang-orang yang baru pulang haji. Faqala rajulun, berkata seseorang, subhanallah, alam wadi'uka nafaqati wa nahnu zahibuna thumma akhadtuha bi arfi minka. Berkata seseorang kepada beliau, bukankah saya menitipkan kepada Anda harta saya, kata beliau, dan kami saat itu pergi ke tanah Arafah. Sepulang dari Arafah, saatnya saya ambil tuh barang saya dari Anda, kata beliau. Lantas datang lagi yang lain, alam taskani bi maudi kada, bukankah Anda ngasih minum saya di tempat ini, kata beliau. Datang lagi yang lain ngomong, alam tashtari li kaza wa kaza, bukankah Anda membelikan barang sesuatu untuk saya, barang ini barang itu. Faqala berkatalah Abdul Mubarak, la adri ma taqulun, saya enggak paham apa yang kalian katakan, kata beliau. Ma hajjatu fi hadha sanah, tahun ini saya enggak berangkat haji, kata beliau. Falamma kana lailu wa lam ra'a fi manami ga'ilun yaqulahu. Nah, pas tiba malam hari, dia tidur. Lagi tidur, dalam tidurnya dia bermimpi. Ga'ilan yaqulahu, ada yang ngomong sama beliau, ya Abdullah, wahai Abdullah, inna Allah qad qabbala sadaqatak, sungguh Allah menerima sedekahmu. Ya, wa ba'asa malakan ala surratik, Allah mengutus satu malaikat yang menyerupaimu. Ya hajja enta, yang dia berhaji atas nama dirimu. Sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Bu? Paham? Nah, apa pelajarannya, Bu? Dahsyatnya sedekah. Barang yang dimiliki Abdullah jelas barang yang paling dicintai. Bagaimana tidak perbekalan dia untuk menuju haji. Tapi ketika dia melihat ada satu sosok yang lebih membutuhkan, maka diberikanlah semua barang yang dia sukai tersebut kepada orang yang sedang membutuhkan. Maka wajar ketika dia mendapatkan, ya, suatu balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hajinya makbul, meskipun dia nggak haji, nggak berangkat haji. Meskipun dia nggak berangkat haji, itu Allah serupakan malaikat menyerupainya. Jadi nggak salah tuh, ya, kalau kita nih besok-besok nih udah capek-capek nabung deh, lantas tiba-tiba nih, ya, ada yang lebih membutuhkan, orang tua sakit, mama sedih pasti memang, tapi itulah pengorbanan kita. Kalau sedekah dalam keadaan mampu wajar, tapi lebih afdal ketika lagi membutuhkan, sedekah itu lebih afdal. Sebagaimana Abdullah ibnu Mubarak. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, inilah, Bu. Kalau bisa nih kita amalkan nih, ya. Bagian beliau tadi, balasan yang dahsyat minallah langsung. Allah bisa mendapatkan al-birra, surga, kebaikan, taufik hidayah sebelum kamu membagikan sesuatu yang kamu cintai. Apa itu? Harta kamu, duit kamu. Bagi itu. Nggak semuanya, sebagian kecil bisa dibagikan, kita bagikan. Ya, mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah buat kita, dan mudah-mudahan Allah pandang kita ke pandang rahmatnya, dikasih hidayah taufik, bisa beramal sebagaimana Allah perintahkan. Amin.